Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, dan rahmat dari Ilahi. Selanjutnya, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Pujianto. Untuk itu, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Darut Taqwa, Ibu Kepala Madrasah Aliyah Darut Taqwa, beserta seluruh jajaran Dewan Guru, tak ketinggalan para santri, santriwati, para siswa, siswi Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah Darut Taqwa, yang semuanya saja mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini sedikit saja kami sampaikan untuk mengisi kegiatan Hari Santri sekaligus peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh keluarga besar Yayasan Darut Taqwa. Yang pertama, ini anak-anak perlu diketahui, mungkin nanti ada yang saya sampaikan tidak tercantum dalam sejarah, karena masih banyak yang tidak tercatat dalam sejarah dan kita bisa peroleh dari para pelaku sejarah. Yang pertama, mengapa Hari Santri dinamakan Hari Santri, bukan Hari Kiai? Atau sejarahnya yang mengkoordinir, yang memberikan resolusi jihadnya adalah para kiai yang dikomandoi oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Maka tanyakan itu, mengapa kok dinamakan Hari Santri? Jawabannya, insya Allah, ternyata tidak semua santri itu jadi kiai. Santri ada yang jadi guru, santri ada yang jadi pengusaha, santri ada yang jadi pebisnis, santri ada yang jadi pekebun, santri yang ada gawenya pemulung, santri ada yang tukang gawenya ngocek kelapa, bahkan santri ada yang tukang gawenya gotong-gotong duit arisan. Amin. Maka disebut Hari Santri, asal dia pernah belajar agama, itulah santri, bukan hari kiai. Ya.
Makanya jangan tercetus di pikiran siapa yang mondok di madrasah, yang mondok di pondok pesantren pasti jadi kiai. Tidak bisa. Bahkan ada santri yang mondok, yang sekolah di madrasah tidak pernah belajar dukun, jadi dukun banyak. Yang jadi tukang maling banyak. Yang gawainya tukang main ordinir, tukang game banyak. Ada ini. Nah, asalkan dia santri, pada saat tanggal 22 Oktober pasti harus memperingati hari santri. Nah, kita semuanya mudah-mudahan di sini selalu diberikan keberkahan oleh Allah untuk selalu menjadi pengawal santri dan memperingati hari santri. Pada saat hari santri, cerita sedikit anak-anak sekalian, mungkin nanti menjadikan motivasi kita sebagai santri dan calon santri yang betul. Tanggal 21 Oktober, sebelum dicetuskannya tanggal 22 Oktober 1945, diawali dengan proklamasi kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka saat itu. Ada kabar tanggal 1 Oktober akan ada penyerangan kembali oleh Belanda yang dibantu oleh sekutunya Inggris dan lain sebagainya. Maka saat itu Panglima Jenderal Sudirman yang seorang jenderal juga kiai melapor kepada Presiden Soekarno untuk meminta fatwa kepada para kiai tanah Jawa, termasuk kepada Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau sudah merdeka, apa hukumnya memerangi penjajah? Maka saat itu disampaikan menghadap kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dikumpulkanlah seluruh para kiai Jawa dan Madura yang saat itu berangkat dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Jakarta tanggal 21 Oktober. Karena semua kiai itu naik kereta, terlambat datangnya untuk kumpul di Jawa Timur, maka sampailah tercetusnya tanggal 22 Oktober 1945. Pada saat itu anak-anak sekalian akan terjadi peperangan di Surabaya yang nanti kaitannya dengan 10 November. Ya. Dan ini nanti ada yang tidak tercantum dalam sejarah. Di peperangan 10 November yang sering kita dengar itu, antaranya dalam sejarah adalah ada Panglima Jenderal Malabi. Pernah dengar ya? Nah, ada juga Bung Tomo. Nah, ini yang tidak ada dalam sejarah, kata para kiai. Siapa sebenarnya yang bunuh Panglima Jenderal Malabi? Ternyata bukan TNI, bukan orang yang pakai senjata. Ternyata adalah seorang santri biasa, tapi dia cuma melemparkan granat. Yang membunuh adalah seorang santri biasa yang membunuh Jenderal Malabi. Nanti saya akhir ini akan saya kasih kuis, siapa yang bisa menjawab saya kasih hadiah duit yang cukup lumayan besar. Asal bisa menjawab dari cerita saya. Jadi anak-anak sekalian, cerita-cerita semacam ini tentang kaitannya hari santri, maka perlu kita perhatikan. Ya. Ini yang pertama, saya mau sedikit cerita hari santri. Ya. Jadi peran kiai, peran para santri itu sangat luar biasa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi lahirnya terusnya tanggal 22 santri itu. Akhirnya sebelum mencapai tanggal 10 November itu yang dikomandoi oleh seorang yang bernama Sutomo atau yang sering kita dengar sebutan Bung Tomo, minta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk berperang ke Surabaya. Itu sekilas tentang hari santri. Yang kedua adalah Maulid Nabi. Dikit-dikit aja karena sebentar di sana. Maulid Nabi Muhammad SAW sudah banyak kita mendengar ceritanya. Tapi paling tidak untuk kita anak-anak sekalian, bahwa ada dua cerita Nabi, riwayat Nabi itu ada dua. Ya. Ada sejarah Nabi,
ada yang sejarah memang dilakukan pakai syairan-syairan. Kenapa? Karena orang umumnya kalau mengamalkan sejarah, menghafalkan sejarah dengan menghafalkan lagu itu lebih cepat menggunakan menghafalkan lagu. Oleh karena itulah maka sejarah Nabi itu menggunakan syair lagu semuanya. Cuman anak-anak ini banyak yang sering dibaan, banyak yang sering baca Al-Berjanji, banyak yang sering membaca Simtud Duror, tapi tidak tahu artinya. Padahal itu adalah cerita riwayat Kanjeng Nabi. Sering main hadro, sering main marawis, ada yang main marawis, sering main lagu-lagu Islami tapi tidak tahu artinya. Coba satu aja kalimat, ayo nanti supaya tahu ini bahwa ini adalah cerita Nabi. Seperti sholawat, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Azqal adqiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Azqal adqiya. Dua kata itu saja, itu menerangkan Kanjeng Nabi. Assalamu alaik, keselamatan untukmu. Siapa untukmu? Siapa? Untukmu siapa? Nabi Muhammad. Ayo yang senang belajar bahasa Arab, yang senang belajar nahwu, mungkin dari sekian ratus anak ada satu dua yang senang. Itu keselamatan untukmu Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu belum meninggal, masih ada. Maka kalimatnya itu pakai domir mukhotob ka. Kalau saya ngomong dengan ini kan, hei Ming, kamu, ada enggak orangnya? Ada. Kalau dia, ada enggak? Enggak ada. Ayo anak-anak yang sering ikut takziah, ziarah wali, nyalami wali, matimu untukmu. Kenapa? Karena hakikatnya orang wali Allah itu semuanya masih hidup ada. Makanya anak-anak sekalian belum pernah dengar kita kalau Nabi Muhammad itu gelarnya almarhum. Ila hadri Sayyidina almarhum Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Untuk selain Nabi Muhammad, gelarnya kalau sudah meninggal jasadnya itu almarhum. Kalau perempuan marhumah. Untuk Nabi Muhammad khusus al-Mustafa. Ila hadratin Nabiyil Mustafa. Itu bedanya. Karena kita nggak pernah dengar itu gelar almarhum, ya. Jadi sairan-sairan itu, ya, yang dicetak, yang dikarang oleh tokoh pemenang tender, karena itu dulu ditenderkan siapa yang menang untuk meriwayatkan Kanjeng Nabi sehingga menjadi penggerak daripada umat Islam. Beliaulah Shalahuddin Al-Ayyubi yang berhasil memenangkan tender pemenangan mengarang riwayat Kanjeng Nabi, termasuk diantaranya banyak itu ada Al-Berjanji, Adiba dan sebagainya. Itu karena dulu umat Islam setelah Nabi tinggal wafat itu, wafat jasadnya itu sudah Islam sudah mulai kendor, sehingga untuk menyemangatkan timbullah ada riwayat-riwayat sejarah itu. Anak-anak sekalian yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dua kata itu sudah menerangkan riwayat Kanjeng Nabi. Nabi itu Zainul Anbiya, penghiasnya para nabi, mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa nomor 24, Nabi Muhammad yang nomor 25 sebagai penghiasnya.
Jadi sekian para nabi, para rasul, Nabi Muhammad itulah yang paling bagus, yang paling mulia, karena menghiasi seluruh nabi. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Asqal Aqiya. Para nabi, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yang kedua itu nomor nabi. Yang ketiga, anak-anak sekalian, berbicara berdasarkan cerita santri. Ini mau ditiru boleh, nggak ditiru terserah. Kami tidak maksa, yang jelas itulah karena kita hari santri berbicara tentang kesuksesan santri. Jihad santri, jayalah negeri. Kalau mau jihad santri, bagaimana cerita orang santri dulu? Kuncinya untuk menjadi orang sukses berdasarkan jihadnya santri adalah cuma 3. 1, hormati kedua orang tua. Itu orang tua ada 3. 1, orang tua yang melahirkan, orang tua yang memberimu istri, yaitu mertua, dan orang tua yang telah memberikan ilmu kepadamu, walaupun cuma 1-2 huruf. Anak-anak sekalian, kita kenal Sayyidina Ali, menantunya Kanjeng Nabi. Ketika perang melawan orang kafir, Sayyidina Ali menginstruksikan kepada kawan, hei tolong, yang orang kafir Yahudi itu 1 itu tolong jangan dibunuh. Kenapa? Karena itu guru saya. Kawan-kawannya dibilangin, tolong itu orang kafir Yahudi 1 itu nanti kalau ketangkap jangan dibunuh, jangan disakiti. Kenapa? Karena itu adalah guru saya. Sahabat-sahabat bingung kawannya, loh kok orang Yahudi bisa jadi guru kamu? Iya, dulu saya pada saat menanyakan tentang masalah anjing, orang Islam tidak ada yang tahu. Disarankan sama kawannya orang Islam itu coba tanya orang Yahudi karena dia melihara anjing. Apa yang ditanyakan Sayyidina Ali? Pertanyaannya adalah kapan anjing itu disebut sudah balik? Mulai kapan anjing asu? Nggak ngerti anjing. Asu itu wes balik. Orang Islam itu tidak ada yang jawab kawan-kawannya Sayyidina Ali. Setelah ditanyakan kepada orang Yahudi, jawabannya Yahudi adalah kalau anjing itu sudah kencing mengangkat kakinya diangkat, itulah tanda anjing sudah balik. Pernah lihat anjing kencing? Ya Allah. Anjing di sini banyak. Nah, pas saat kencing terus kakinya diangkat 1 ke atas, nah berarti disitulah dia mulai balik. Karena ilmu itulah sehingga Sayyidina Ali menghormati orang Yahudi itu menganggap gurunya. Duh, 1 ilmu berharga bagi Sayyidina Ali. Anak-anak sekalian, tidak semua ilmu itu bisa menjadi kemanfaatan bagi kita. Ilmu bisa diterima kalau kita punya akal cerdas. Orang pengen pinter harus punya akal cerdas, tapi kalau pengen punya ilmu yang manfaat berkah bukan untuk orang anak yang cerdas. Ayo kita buktikan, kita amati yang ada di sini saja. Mungkin kawan-kawan kita yang pernah belajar. Oh, anak kawan saya itu di kelas dulu ranking 1 terus. Semester pertama ranking 1, semester 2 ranking 1 terus. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking 1. Masuk perguruan tinggi ranking 1. Tapi setelah kembali ke masyarakat, apakah dia bisa bermanfaat atau memanfaatkan ilmunya? Belum tentu. Ada yang kuliah, sudah kuliah, balik ke kampung juga nganggur.
Ada yang cuma sekolah tamat SMP, tamat SMA, tamat SMK, tamat aliyah, tapi setelah hidup bermasyarakat banyak yang make. Mau ikut yasinan, mau kumpul sama masyarakat, bekerja di perangkat desa sebagai semua bermanfaat, orang banyak membutuhkan. Ini bedanya orang cerdas dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau pengen dapat ilmu yang berkah, itu caranya bukan pakai akal cerdas. Orang tidak cerdas pun bisa mendapatkan keberkahan. Syaratnya itu tadi, satu, muliakan kedua orang tua, yang ketiga, jangan lupakan guru. Nah itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menurut cerita, ini sudah masyhur, banyak diceritakan oleh orang. Mondoknya enggak belajar, Mbak, enggak ngaji. Di pondok cuma disuruh belahi, nebangi bambu, belah bambu. Setelah setahun 2 tahun suruh pulang, cuma dikasih air putih, cuma kadang diludahi oleh gurunya, disebul suruh minum. Pertanyaannya, apakah ilmu bisa masuk gara-gara minum air kiainya? Apakah ilmu bisa masuk dengan cara ditransfer oleh gurunya? Jawabannya adalah bisa, benda bisa. Karena ilmu pada hakikatnya adalah nur, cahaya. Ketika kita yakin ilmu adalah cahaya, nur, maka akan bisa transfer. Buktinya apa? Kalau Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian ini, nyatanya kita punya flash disk yang ditransferkan dalam waktu 2-3 menit. Quran 1 juz ditransferkan dalam 2 menit, 3 menit selesai. Nggak usah pakai proses dipindah 30 juz, nyatanya bisa. Itu artinya ilmu bisa ditransfer, tapi dengan cara penghambaan kepada siapa yang memberikan ilmu. Makanya di dunia pesantren itu, anak-anak sekalian, bukan hanya gurunya saja yang dimuliakan, bukan orang tuanya saja dimuliakan, tetapi ilmunya pun dimuliakan. Makanya jangan heran anak-anak belajar ngaji susah karena tidak memuliakan Al-Quran. Bawa Al-Quran saja loh nggak memuliakan, baca Al-Quran saja nggak memuliakan, bawa Quran diteng-teng, bawa buku diteng-teng. Ngerti diteng-teng? Nah, karena kita tidak memuliakan Al-Quran, akhirnya kualat dari Al-Quran itu sendiri, maka susah untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Karena keberkahan ilmu diperoleh melalui penghambaan kepada ilmu dan yang memiliki ilmu itu sekali. Anak sekalian yang dihormati, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu Dewan Guru, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Menyambung saja apa yang tadi diamanatkan oleh Ibu Kepala Madrasah, Bapak Kepala Madrasah, dan saya terakhir, itulah pada poin akhirnya hanya mengharap ayo bersama-sama jihad bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang baik. Dewan Guru di sini semua itu pasti mungkin lebih baik dari kamu sebagai santri dan siswa. Dari segi kedisiplinan pasti Dewan Guru banyak kurang. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama, baik Dewan Guru maupun anak, sama-sama bersungguh-sungguh jihad untuk menjadi orang baik, sehingga kita bisa pengisi negeri ini, sehingga negeri ini bisa menjadi jayalah negeriku. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.